Halo semuanya, selamat datang di channel saya lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjadi orang yang lebih disiplin dan produktif. Disiplin dan produktivitas adalah dua hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan pribadi. Namun, banyak orang yang mengalami kesulitan untuk menjadi disiplin dan produktif karena terganggu oleh berbagai hal, seperti malas, bosan, lelah, atau teralihkan perhatian. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal tersebut dan meningkatkan disiplin dan produktivitas kita? Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan. Nomor 1, bangun niat dan kesadaran. Nah, langkah pertama adalah bangun niat dan kesadaran untuk menjadi disiplin dan produktif. Niat dan kesadaran adalah dorongan batin yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Tanpa niat dan kesadaran, kita akan mudah menyerah atau menunda-nunda pekerjaan kita. Untuk membangun niat dan kesadaran, kita harus mengetahui alasan dan tujuan kita dalam melakukan sesuatu. Kita juga harus menyadari manfaat dan konsekuensi dari tindakan kita. Misalnya, jika kita ingin belajar bahasa Inggris, kita harus tahu alasan dan tujuan kita, seperti untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, untuk berkomunikasi dengan orang asing, atau untuk menambah pengetahuan kita. Kita juga harus menyadari manfaat dan konsekuensi dari belajar bahasa Inggris, seperti untuk meningkatkan kemampuan dan peluang kita, atau untuk menghindari ketinggalan zaman dan tertinggal kompetitor. Nomor 2, buat to-do list. Langkah kedua adalah buat to-do list atau daftar tugas yang harus kita lakukan. To-do list adalah alat yang membantu kita untuk mengatur dan mengawasi pekerjaan kita. Dengan to-do list, kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan, kapan kita harus melakukannya, dan berapa lama kita harus melakukannya. To-do list juga bisa membuat kita lebih fokus, efisien, dan terukur dalam mengerjakan pekerjaan kita. Nah, untuk membuat to-do list, kita bisa menggunakan aplikasi, agenda, atau kertas. Kita harus menulis tugas-tugas kita secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Kita juga harus memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting, mendesak, atau sulit. Misalnya, jika kita ingin menyelesaikan tugas kuliah, kita harus menulis tugas apa, mata kuliah apa, deadline apa, dan beberapa lama waktu yang dibutuhkan. Nomor 3, hindari multitasking. Langkah ketiga adalah hindari multitasking atau mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Meskipun terlihat efektif, multitasking sebenarnya bisa mengurangi kualitas dan produktivitas kerja kita. Hal ini karena otak kita tidak bisa fokus dan berkonsentrasi pada banyak hal sekaligus. Otak kita akan terbagi-bagi dan terganggu oleh hal-hal yang tidak relevan. Akibatnya, kita akan lebih mudah membuat kesalahan, lupa, atau stres. Untuk menghindari multitasking, kita harus mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Kita harus menyelesaikan tugas yang sedang kita kerjakan sebelum beralih ke tugas yang lain. Kita juga harus menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, seperti telepon, televisi, atau media sosial. Nomor 4, beri reward atau hukuman. Langkah keempat adalah beri reward atau hukuman kepada diri sendiri. Reward atau hukuman adalah cara yang bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih disiplin dan produktif. Reward adalah hadiah atau penghargaan yang kita berikan kepada diri sendiri jika kita berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan kita. Hukuman adalah sanksi atau konsekuensi yang kita berikan kepada diri sendiri jika kita gagal menyelesaikan atau mencapai tujuan kita. Reward dan hukuman harus sesuai dengan tingkat kesulitan dan pentingnya tugas atau tujuan kita. Misalnya, jika kita berhasil menyelesaikan tugas kuliah yang sulit, kita bisa memberi reward kepada diri sendiri seperti menonton film favorit, membeli buku baru, atau makan makanan enak. Jika kita gagal menyelesaikan tugas kuliah yang mudah, kita bisa memberi hukuman kepada diri sendiri seperti tidak boleh main game, tidak boleh nonton YouTube, atau tidak boleh jajan. Nomor 5, evaluasi dan perbaiki. Nah, langkah kelima adalah evaluasi dan perbaiki kinerja dan hasil kinerja kita. Evaluasi atau proses mengukur sejauh mana kita telah mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas kita. Perbaikan adalah proses mengubah atau menambahkan hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam kinerja atau hasil kerja kita.
Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan, kita bisa mengetahui kekuatan kelemahan kita, serta peluang dan ancaman yang ada. Kita juga bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan kita, serta membuat rencana dan strategi yang lebih baik untuk masa depan. Nah, itulah beberapa tips yang bisa saya lakukan untuk menjadi orang yang lebih disiplin dan produktif. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.